Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan dari bab 6. Yang pertama, kaum sofis dan relativisme kebenaran. Sofis adalah nama yang diberikan kepada sekelompok filsuf yang hidup dan berkarya pada zaman yang sama dengan Socrates. Mereka muncul pada abad ke-5. Golongan sofis bukanlah suatu mazhab diri tersendiri, sebab para filsuf yang digolongkan sebagai sofis tidak memiliki ajaran bersama. Dari Socrates sendiri, nama kaum sofis sudah mendapat kesan negatif, begitu anggapan dari Plato dan Aristoteles. Salah satu tuduhan adalah bahwa para sofis meminta uang untuk pengajaran yang mereka berikan. Kesan negatif tentang kaum ini rupanya masih terbawa hingga sekarang. Dalam bahasa Inggris, misalnya kata sofis diartikan sebagai seseorang yang menipu orang lain dengan menggunakan metode-metode yang tidak sah. Dalam dialog Protagoras, Plato mengatakan bahwa kaum ini sebagai pemilik warung yang menjual barang rohani. Socrates memiliki dua kebijakan, yaitu yang pertama adalah gnotiseution. Menurut Socrates, manusia dengan pikiran atau pengetahuannya seolah melangkah maju dari upaya menyikap misteri satu menuju misteri lain yang kian mekar. Yang kedua, maieutika teknik. Pandangan Socrates yang terpenting adalah bahwa pada diri setiap manusia terpendam jawab mengenai berbagai persoalan dalam dunia nyata. Selanjutnya adalah relativisme, sebuah paham yang memegang prinsip bahwa kebenaran dipandang sebagai sesuatu yang tidak mutlak alias relatif. Apa yang dipandang sebagai kebenaran oleh orang belum tentu berlaku untuk orang lain. Dialektika berasal dari kata Yunani dialegestai yang berarti bercakap-cakap atau berdialog. Metode Socrates dinamakan dialektika karena di dalamnya dialog atau percakapan mempunyai peranan yang hakiki. Dalam suatu kutipan yang terkenal, Socrates sendiri mengusulkan nama lain untuk menunjukkan metodenya, yakni seni kebidanan atau dalam bahasa Yunani dinamakan maieutika teknik. Kita pasti masih ingat kisah dialog antara Socrates dan seorang pemuda bernama Euthyphro. Dalam dialog tersebut ada hal yang sangat menarik, di mana Socrates berlagak tidak mengerti bahwa hal agar memancing lawan bicara mengungkap segala pengetahuan yang dia miliki. Pertanyaan yang diungkapkan oleh Socrates dikemukakan secara tertib, terarah sehingga ia tampak seperti seorang bidan yang membedah rahim intelektual agar melahirkan pengetahuan yang tertinggi. Socrates tidak saja mengungkapkan pertanyaan dalam sebuah dialektika di waktu yang hampir bersamaan, ia justru secara progresif mengoreksi pengertian tentang konsep yang tidak lengkap dan tidak akurat. Dengan cara ini, seorang lawan bicara secara bertahap dapat mengungkapkan kebenaran yang tidak diketahuinya. Kenapa Socrates sangat yakin dengan hal ini? Itu karena jiwa manusia mempunyai kemampuan untuk mengetahui sesuatu. Dalam kenyataannya, berhubungan dengan dialog Socrates, Plato mencatat bahwa tidak semua dialog berakhir dengan kesimpulan tentang pengetahuan yang benar. Hal itu disebabkan oleh kenyataan bahwa Socrates selalu berusaha agar tidak memaksakan konsep tertentu pada lawan bicaranya. Kebenaran universal atau menyeluruh. Dalam hal inilah kita sebagai manusia sekaligus makhluk
ciptaannya yang bersifat multifungsi perlu mengetahui arti kebenaran secara universal atau menyeluruh. Allah SWT telah mengutus para nabi atau rasul yang adalah menegakkan kebenaran. Fungsi kebenaran ini adalah sebagai jalan keselamatan dunia dan di akhirat. Suara ilahi dan perseteruan dengan kaum sofis, dia selalu mengatakan bahwa dia menyimpan suara ilahi dalam dirinya. Sekian dari kelompok 1, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.